Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ketiga. Sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi kita yang pertama adalah meringkas dan menyimpulkan berdasarkan teks eksplanasi. Meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Tujuan meringkas adalah pembaca mudah memahami isi suatu karangan yang panjang. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. 1. Membaca dengan cermat teks bacaan. 2. Tandai ide pokok dalam teks bacaan. 3. Susunlah ide pokok tersebut menjadi kalimat pendek. 4. Susun kembali kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. 5. Cermati dan periksa kembali paragraf yang sudah dibuat. Menyimpulkan teks. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Adapun cara menyimpulkan teks sebagai berikut. 1. Membaca teks. Membaca teks beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. 2. Menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. 3. Membuat kesimpulan. Untuk membuat suatu kesimpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa syarat dalam menuliskan kesimpulan. Dan kesimpulan itu harus mencakup 1. Hasil analisis dari teks yang dibaca. 2. Menggambarkan isi dan paragraf. 3. Berisi hal-hal yang ada di paragraf. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Bentuk dan hasil interaksi manusia dengan alam. Manusia membutuhkan orang lain karena manusia makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan manusia dengan alam, ada peristiwa saling memengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, matahari sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia. Manusia dan lingkungan alamnya. Semua makhluk yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman dan hewan di daerah tersebut. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dikelompokkan menjadi 2. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Kita akan menjawab sebuah pertanyaan terlebih dahulu agar kita bisa memahami materi hari ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Pasti anak-anak masih ingat kan? Dan jawabannya adalah manusia dan lingkungan alamnya. 2. Tulislah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Anak-anak, kata-kata kunci ini adalah sebuah kata yang menjadi inti dari sebuah paragraf ya. Dan jawabannya adalah
Paragraf 1 kuncinya ada dua, yaitu lingkungan alam dan makhluk hidup. Paragraf kedua ditemukan dua kata kunci, yaitu manusia dan lingkungan alam. 3. Buatlah kalimat dari kata kunci yang telah kamu temukan. Tadi kita sudah menemukan kata kunci, dan dari kata kunci itu ayo kita buat sebuah kalimat. Dan jawabannya seperti ini. Kata kunci lingkungan alam. Kita buat kalimatnya seperti contoh di samping. Lingkungan alam harus kita jaga. Makhluk hidup saling mengaruhi antara satu dan yang lain. Terakhir kata kunci manusia, dan kalimat yang kita buat adalah manusia merawat dan memanfaatkan alam. 4. Buatlah dua pertanyaan tentang bacaan di atas. Kalau biasanya kita menjawab pertanyaan, maka kali ini kita akan membuat sebuah pertanyaan dari bacaan di atas. Contoh jawabannya seperti ini. 1. Mengapa lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup? 2. Hubungan antara manusia dan lingkungan dibagi berapa kelompok? 5. Apa yang kamu simpulkan dari bacaan di atas? Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah bisa menyimpulkan dari bacaan di atas? Dan jawabannya adalah lingkungan alam merupakan sumber penghidupan makhluk hidup dan manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut ke materi selanjutnya, hak-hak anak dan hak siswa. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai siswa pun kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Hak-hak anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan. Hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain, atau melakukan kegiatan keagamaanmu, atau melakukan kegiatan tradisimu. 3. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, tempat tinggal, makan dan minum yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapat istirahat yang cukup. 4. Hak berpartisipasi,
hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Hak-hak seorang siswa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan. 4. Mendapat fasilitas belajar, beasiswa dengan syarat yang berlaku. 5. Pindah sekolah yang sejajar dengan persyaratan penerimaan. 6. Memperoleh penilaian hasil belajar. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus jika menyandang cacat atau disabilitas. Baiklah anak-anak, mari kita kerjakan soal berikut agar kita lebih memahami materi hari ini. 1. Interaksi manusia dengan lingkungan sangat dibutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Lingkungan alam bisa rusak karena perbuatan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab. 3. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal, ayo masih ingat tanggal berapa disahkannya Konvensi Hak Anak? Yaitu 20 November 1989. 4. Hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak. Ayo, hak apa masih ingat? Dan jawabannya adalah berpartisipasi. 5. Memperoleh penilaian hasil belajar merupakan titik-titik siswa. Apa jawabannya anak? Dan jawabannya adalah hak siswa. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.